الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال عز وجل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد Jamaah kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak ada lagi pantas bagi kita yang mengaku sebagai seorang muslim, yang mengaku bertauhid kepada Allah, melainkan kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan anugerah yang Dia berikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia, kita masih sanggup melangkahkan kaki kita. Kita masih mampu menggerakkan tubuh kita untuk bisa melaksanakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat beriring salam kepada baginda besar kita, suri toladan sekaligus qudwatul hasanah bagi seluruh umat manusia. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar kita semua masuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin, salat Idul Adha, a'azzani Allah wa iyyakum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebuah takbir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismu tafdil. Allah, lafzul jalalah.
Sebuah nama yang dimiliki oleh Sang Rabb, Tuhan yang menciptakan kita semua. Akbar, Allah yang maha besar. Dengan kalimat Allahu Akbar, dengan takbir yang kita ucapkan, segala ketinggian, segala kerendahan, semua yang kita sombongkan, semuanya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kekayaan membuat manusia hina dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pengetahuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala menembus ke dalam sanubari hati milik seluruh manusia. Allahu Akbar. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan dan apa-apa yang kalian perlihatkan. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Allah berikan kekuasaannya kepada manusia. Allah titipkan kekuasaannya kepada manusia untuk mengelola dunia, sehingga dikatakan manusia adalah sebagai khalifah, yang mana bumi, langit tidak mampu untuk memikul amanah ini, dan amanah itu akhirnya dipikul oleh manusia. Allahu Akbar. Allah Al-Murid. Allah yang Maha Kehendak. Allah memberikan kehendaknya, Allah titipkan kehendaknya kepada manusia agar kita bisa mampu beribadah, kita memiliki nafsu, kita bisa mengendalikan nafsu dengan kehendak yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hidup di dunia ini sebagai bekal agar kita bisa pulang ke kampung akhirat kita. Allahu Akbar. Allah Maha Hidup. Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Allah titipkan kehidupan kepada kita. Allah berikan kehidupan kepada manusia agar bisa sebentar menikmati bagaimana rasanya hidup di dunia. Agar kita manusia mampu bagaimana merasakan hidup dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah menciptakan kita adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Allahu Akbar. Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan, segala sesuatu yang kita rahasiakan. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Al-Alim, mengetahui segala macam bentuk, segala sesuatu yang berada di atas dunia. Allahu Akbar. Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Allah titipkan penglihatan kepada kita agar kita bisa menggunakan mata kita untuk melihat, memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah katakan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ketahuilah bahwasanya yang buta itu bukanlah buta mata penglihatan, melainkan yang buta itu dalam buta hati. Berapa banyak manusia yang punya penglihatan, yang punya mata untuk bisa melihat, tetapi sejatinya mereka buta, tidak mampu melihat kekuasaan Allah, tidak mampu melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan mereka bukanlah buta matanya, tetapi buta mata hatinya. Maka yang ini Allah sampaikan kepada kita, kita harus menggunakan nikmat Allah, nikmat penglihatan mata, begitu pula nikmat mata hati yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu syariat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Idul Adha, hari raya yang dimiliki oleh umat Islam. Setiap tahun kita jalankan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk mengenang apa yang telah dilakukan oleh bapak para nabi, Abul Anbiya, yaitu Khalilullah
Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah sering kita mendengar, sudah sering kita baca bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim ketika mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, Allah mengatakan bahwa anaknya harus disembelih. Dalam mimpi Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bangun dari mimpinya, beliau sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Wahai Ismail, tatkala aku tidur, aku mendapatkan wahyu. Aku melihat dirimu. Aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Wahai Ismail, anakku, anak yang ku cinta, anak yang ku sayang, apa pendapatmu? Qala, kata anak Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar. Kerjakanlah sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah perintah Allah. Lakukanlah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail. Setelah sekian puluh tahun, setelah sekian lama, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Tatkala lahir seorang putra yang bernama Ismail, kemudian dia tumbuh besar, tumbuh dewasa. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Sungguh ini perintah yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesolehan putranya Nabi Ismail alaihissalam, sesuai dengan nama Ismail dari kata sami'a, beliau mendengar perintah Allah. Lanjutkan ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim meletakkan kepalanya di atas paha Nabi Ibrahim dengan penuh kesedihan, dengan penuh kedukaan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya, Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril, bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Laqad sadaqta ru'ya wa kadzalika najzil muhsinin. Bahkan sampai malaikat Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh benar-benar engkau manusia yang paling sempurna. Engkau korbankan anakmu yang kau cintai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat terkejut para malaikat ketika itu. Akhirnya malaikat Jibril ditugaskan untuk membawa kibas yang pada akhirnya ditukar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tentunya dari kisah tadi bukan hanya kecintaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya kesolehan yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, tetapi di sini ada peran seorang ibu yang solehah, ibu yang penuh dengan cinta kepada anaknya, rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kecintaan seorang manusia terhadap Allah, kecintaan seorang mukmin, seorang muslim kepada Allah, rela mengorbankan anak yang paling dicintainya, anak yang paling disayanginya. Tentunya itu semua demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta, karena sayang, mahabbah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, mahabbah yang dimiliki oleh istrinya Siti Hajar. Hingga pada akhirnya anaknya rela dikorbankan. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh peristiwa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam Al-Qur'an, tetapi bahkan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia mampu, yaitu adalah ibadah haji. Tatkala seorang muslim pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, maka di situ kita sebagai mengenang peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di sana ada makom Ibrahim, di sana ada Hijar Ismail, di sana ada Bukit Sofa dan Marwah, menjelaskan bagaimana dahulu Nabi Ibrahim berdakwah di atas muka bumi. Tidak ada satupun pengikut yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi Ibrahim berdakwah, tidak ada satupun pengikut yang mengikuti dakwah beliau. Tetapi perlu kita ketahui bersama, meskipun tidak ada satupun pengikut yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, generasi setelahnya, anak cucu yang beliau lahirkan, lahir daripada rahim-rahim istrinya, para anbiya, para nabi yang meneruskan dakwah beliau hingga nabi terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Bukan hanya di dalam Al-Qur'an Allah berikan kisah Nabi Ibrahim, bukan hanya di dalam ibadah haji. Bahkan ketika kita sholat, salah satu rukun sholat itu adalah kita membaca sholawat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bahkan nama Nabi Ibrahim selalu kita sebut di setiap sholat kita. Nama Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim, bahkan keluarga Nabi Ibrahim selalu disebut oleh setiap muslim yang sholat. Sejak Rasulullah Muhammad diutus sebagai Nabi sampai detik ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qurban berasal dari kata qurba, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syariat yang disyaratkan oleh Rasulullah pada hari Idul Adha, pada hari tasyrik, yaitu kita menyembelih hewan kurban sebagai bentuk tazkirah, sebagai bentuk mengenang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau menyembelih hewan kibas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan suatu kebaikan sampai sehingga engkau memberikan apa yang engkau cintai. Nabi Ibrahim memberikan sesuatu yang beliau cintai. Nabi Ibrahim memberikan sesuatu yang paling beliau sayangi, yaitu anaknya Nabi Ismail. Sehingga Allah tidak menelantarkan Nabi Ibrahim begitu saja, tidak membiarkan Nabi Ibrahim begitu saja. Allah memberikan ganti anak cucunya sebagai generasi para nabi. Umat-umat setelahnya selalu mendoakan untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sedang Jum'ah, sedang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memberikan anaknya sesuatu yang terbaik, sesuatu yang beliau cintai, sesuatu yang beliau sayangi, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diganti. Ibadah pertama pada bulan Dzulhijjah
ibadah yang wajib yang dilakukan oleh umat Islam yaitu ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini termasuk ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Allah berikan ini syariat untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad sebagai mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Haji adalah perjalanan cinta, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tatkala pergi, mereka menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kaum muslimin menyambut, berjalan, pergi menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela meninggalkan tanah air yang mereka cintai, jabatan, keluarga, hartanya mereka tinggalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pergi melaksanakan ibadah yang diwajibkan dalam agama Islam. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allahu akbar. Beberapa tahun yang lalu umat Islam ditimpa musibah, ditimpa bencana. Ada sebuah wabah corona COVID-19 sehingga 2 tahun umat Islam tidak bisa berangkat haji, tidak mampu pergi haji, hingga pada tahun ini Allah berikan rezeki itu kepada kita. Kurang lebih 6 juta kaum muslimin, 6 juta umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, mereka berbondong-bondong pergi menuju Makkah Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji, ibadah dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Baitullah, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayatil azim wa nafa'ani minal ayatil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua kali ini, khatib ingin berpesan bahwa seorang yang berkorban, kata para ulama, doa mereka mustajab. Satu orang yang berkorban, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha, doa mereka mustajab. Apalagi yang berkorban itu adalah lebih dari 1 orang, puluhan atau bahkan ratusan. Maka oleh karena itu pada pagi hari berbahagia ini, mari kita sama-sama panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'daka wa a'da'ad-din wansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, Duhai Maha Besar, Duhai Maha Mengetahui, Duhai Maha Mendengar, pada pagi hari ini, Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami berdoa kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ridhamu. Berilah kepada kami ridhamu ya Allah, agar kami bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Maha Mendengar, kami berlindung kepadamu dari murkamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari azab pedih nerakamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pada pagi hari ini kami memanjatkan doa kepadamu. Ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Bagi kami yang pernah bermaksiat, bagi kami yang pernah melakukan berbuat jahat, ya Allah, bagi kami yang pernah berzina, bagi kami yang pernah meminum khamar, bagi kami yang pernah berjudi, ya Allah, ampunilah ya Allah pada pagi hari ini. Ya Allah, innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami dengan orang tua kami ya Allah di hari akhir ya Allah. Kami tidak tahan, kami tidak mampu melihat air mata yang menetes dari mata ibu kami ya Allah. Kami tidak mampu melihat air mata yang menetes dari ayah kami ya Allah, tatkala mereka masuk neraka ya Allah. Ya Allah, satukanlah kami dalam surgamu ya Allah. Satukanlah kami dalam surgamu ya Allah. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.